Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulan Istiqomariani dari Prodi Kesmas. Di sini saya akan memaparkan hasil jawaban saya. Nomor 1. Apa pengertian dari mall praktek? Yang pertama, mall praktek berasal dari kata mala, artinya salah atau tidak semestinya. Sedangkan praktek adalah proses penanganan kasus pasien dari profesional yang sesuai dengan prosedur kerja yang telah ditentukan oleh kelompok profesinya. Yang kedua, dalam bidang kesehatan, mall praktek adalah penyimpangan dan penanganan kasus atau masalah kesehatan, termasuk penyakit, oleh petugas kesehatan, sehingga menyebabkan dampak buruk bagi penderita atau pasien. Nomor 2, jelaskan teori-teori mall praktek. Teori mall praktek yang pertama ada teori pelanggaran kontrak. Nah, di sini adalah sumber perbuatan mall praktek karena terjadinya pelanggaran kontrak. Ini berprinsip bahwa secara hukum seorang tenaga kesehatan tidak mempunyai kewajiban merawat seseorang bila mana di antara keduanya tidak terdapat suatu hubungan kontrak antara tenaga kesehatan dengan pasien. Hubungan antara tenaga kesehatan dengan pasien baru terjadi apabila telah terjadi kontrak di antara kedua belah pihak. Yang kedua, ada teori perbuatan yang disengaja. Teori kedua ini dapat digunakan oleh pasien sebagai dasar untuk menggugat tenaga-tenaga kesehatan karena perbuatan malpraktek adalah kesalahan yang dibuat dengan sengaja atau intentional tort yang mengakibatkan seseorang secara fisik mengalami cedera atau hasil injury. Nomor 3, jelaskan apa saja jenis-jenis dari mall praktek. Yang pertama, ada mall praktek etik. Nah, di sini tenaga kesehatan, dokter, bidan, perawat, dokter gigi, dan lain-lain yang melakukan tindakan yang bertentangan dengan etika profesi. Adapun etika profesi khususnya etika kedokteran dalam Kode Ki merupakan seperangkat standar etis, prinsip, aturan, norma yang berlaku untuk dokter atau tenaga kesehatan yang lainnya. Ada kalanya, Kode Ki dapat dipengaruhi oleh kemajuan teknologi kedokteran. Dampak negatif dari kemajuan teknologi kedokteran yaitu kontak atau komunikasi antara dokter dan pasien berkurang, adanya kepentingan bisnis, harga pelayanan medis tinggi. Nah, di sini masih ada jenis-jenis mall praktek. Yang kedua, ada mall praktek yuridis. Yang di mall praktek yuridis ini, yang pertama ada mall praktek perdata, yang kedua mall praktek pidana, dan yang ketiga ada mall praktek administrasi. Nomor 4, jelaskan mengapa kasus mall praktek tenaga kesehatan sulit dibuktikan. Karena dalam praktik tidaklah mudah untuk membuktikan adanya unsur-unsur kesalahan, baik kesengajaan maupun kealpaan, atau kelalaian dalam kasus-kasus yang diindikasikan adanya malpraktik medis. Karena
Sikap batin dalam malpraktek pidana yakni suatu bentuk kelalaian berat, yaitu tidak membuat hati-hati menolong semestinya atau memang sangat hati-hati, tetapi perbuatan itu pada prinsipnya tidak boleh dilakukan. Hal ini disebabkan bahwa ada anggapan tidak semua akibat dari tindakan dokter terjadi karena kelalaian dokter. Bisa juga diakibatkan adanya resiko tindak medik atau resiko medik yang harus ditanggung oleh pasien. Nomor 5. Apa saja penyelesaian sengketa medik? Nah, penyelesaian sengketa medik ini adalah penyelesaian sengketa yang paling ideal antara dokter dan pasien dapat dilihat dari 3 sisi, yaitu sisi pasien, sisi dokter, dan sisi prosedur. Jika dari sisi pasien, tentu penyelesaian sengketa melalui jalur etika, bukanlah pilihan yang memuaskan, karena bukan saja materinya dibatasi hanya terkait etika profesi, tapi dari topik pembahasan yang bersifat tidak umum dan sulit dipahami orang awam. Nah, sedangkan jika dilihat dari sisi dokter, tentu jalur ini lebih baik karena Majelis Pemeriksa Disiplin pada MKDKI yang memeriksa dugaan pelanggaran berasal dari latar belakang kedokteran dan sarjana hukum, sehingga secara psikologis lebih mudah untuk berargumentasi. Nomor 6. Jelaskan bagaimana hubungan dokter dengan pasien. Menurut Guandi, hubungan dokter dengan pasien yang pertama, pasien percaya dokter mempunyai ilmu pengetahuan untuk penyembuhan. Yang kedua, pasien percaya dokter mampu dan terampil dalam penerapan ilmunya. Yang ketiga, pasien percaya bahwa dokter akan bertindak dengan hati-hati dan teliti. Dan yang terakhir, yang keempat, pasien percaya bahwa akan melakukan pekerjaan sesuai dengan standar profesi medik dan ikatan profesi atau ID. Nomor 7. Sebutkan dan jelaskan salah satu contoh kasus malpraktek di Indonesia, termasuk ke dalam pidana, perdata, atau administrasi. Nah, di sini ada salah satu contoh kasus malpraktek. Pada tahun 2010, Mahkamah Agung memvonis salah satu dokter yang sedang berpraktek di rumah sakit dengan hukuman 6 bulan penjara. Dokter tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana karena kealpaannya menyebabkan orang lain luka sedemikian rupa sehingga berhalangan melakukan pekerjaan untuk sementara waktu yang dilakukan dalam melakukan suatu jabatan atau pekerjaan sebagaimana diatur pasal 360 ayat 1 KUHP dan pasal 361 KUHP. Nah, perbuatan yang menyebabkan luka itu adalah kealpaan dokter tersebut dalam menangani operasi persalinan sesar. Saat penutupan operasi, sang dokter lupa mengambil kasa yang digunakan untuk menutup luka, sehingga benda tersebut tertinggal di dalam perut. Hal ini dibuktikan dengan ditemukannya kain kasa sepanjang lebih kurang 20 x 10 cm yang sudah sangat bau di perut si pasien. Karena benda ini, pemulihan pasien pasca operasi pun tak kunjung datang. Bahkan dia harus berlarut-larut dalam kesakitan. Mungkin cukup sekian pemaparan jawaban dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Ditutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.